Shalom pemirsa Embun Surgawi. Pada saat ini saya akan membawakan satu buah firman Tuhan yang berjudul Mengasihi Allah dengan Setia, yang terambil di dalam kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berbicara dan Tuhan akan beri kepada kami hati yang hati seorang murid yang mau belajar untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan di kitab Wahyu ditujukan, Wahyu 3 ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia yang disebut jemaat yang suam-suam. Kenapa disebut suam-suam? Karena tidak panas dan juga tidak dingin. Tadinya saya bingung, kenapa Tuhan mempergunakan perumpamaan ini kepada jemaat di Laodikia. Tapi ternyata memang ada dasarnya. Di dekat kota Laodikia ada dua mata air yang mengalir. Yang pertama adalah mata air panas yang digunakan untuk pengobatan. Dan yang kedua, mata air dingin, air murni, air segar, air sehat yang digunakan untuk diminum. Kota Laodikia sendiri tidak mempunyai sumber air. Dan air panas yang dialirkan ke kota itu sampai di sana menjadi suam-suam. Air yang suam itu tidak dapat dipakai untuk pengobatan, juga tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Air yang suam itu bila dicicipi pasti akan dimuntahkan. Itulah gambaran rohani dari jemaat Laodikia. Jemaat yang tidak bermanfaat, jemaat yang tidak panas, yang tidak memberikan pemulihan rohani, jemaat yang tidak dingin, yang tidak memberikan kesegaran rohani. Dan jemaat seperti inilah yang Tuhan muntahkan, yang Tuhan akan buang, karena mereka hidup seadanya. Mereka cepat berpuas diri. Mereka membanggakan apa yang mereka punya. Nah, saudara, bagaimana supaya kita tidak menjadi jemaat yang suam-suam? Satu-satunya adalah kita harus mengasihi Allah dengan setia. Banyak orang Kristen yang mengatakan, "Aku mengasihi Engkau, Yesus." Tetapi apakah perkataan itu dapat dibuktikan dengan perbuatan? Mengasihi Yesus tanpa bukti adalah kebohongan. Mengasihi Yesus tanpa bukti adalah kepalsuan. Jadi, bukti nyata ini ketika kita mengasihi Yesus adalah merupakan hal yang sangat penting. Bukti nyata sebuah ketaatan untuk melakukan perintahnya. Bukti nyata untuk hati yang melekat selalu kepada Tuhan. Bukti nyata yang melakukan keintiman yang terus terjadi setiap hari, setiap saat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kasih itu akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera inilah sesuatu yang sangat mahal yang kita bisa temui pada zaman sekarang ini, pada kehidupan pada akhir zaman ini. Banyak orang yang punya segalanya, tetapi hidupnya tidak damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera ini merupakan satu hal yang sangat mahal pada saat ini. Tetapi bila kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kasih itu akan memberikan damai sejahtera. Ada satu bukti di Alkitab di mana Rasul Petrus, seorang murid Tuhan Yesus, walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan, tetapi dia memiliki hati yang damai sejahtera. Saudara, ketika Petrus di penjara,
besoknya dia akan dihukum mati. Dan 1 hari sebelumnya, dia melihat Yakobus dihukum mati. Dan setelah itu, bagian Petrus besoknya akan dihukum mati oleh Herodes. Saudara, ketika dia di penjara, dia disimpan di satu sel, dia dikawal oleh 4 regu, masing-masing 4 orang, dan dia dibelenggu. Ketika dia dibelenggu, ada 2 orang pengawal di dalam selnya dan 2 orang di luar sel. Dan dia siap untuk dihukum mati. Saudara, hukum mati pada saat sekarang ini beda sekali dengan hukum mati pada waktu dulu. Hukum mati di Indonesia sekarang biasanya ditembak mati. Dan itu menderita memang. Menderita hanya beberapa detik. Di Amerika lebih manusiawi. Karena hukum mati itu hanya dengan suntikan saja. Tetapi pada waktu dulu, hukuman mati itu sangat menderita. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dilempari batu, ada yang ditarik dengan kuda, ada yang digoreng, dan macam-macam. Dan Petrus harus menghadapi hal itu esok harinya. Nah, apakah mungkin Petrus bisa tenang di dalam penjara dengan keadaan besok dia akan dihukum mati? Pasti dia tidak akan tenang. Dan dia tidak senang pada saat itu. Karena apa? Karena dia akan memikirkan hukuman mati tersebut. Logika kita seperti itu. Tetapi tidak dengan Petrus. Ketika malaikat datang kepada Petrus, Petrus tidak kaget. Karena apa? Karena Petrus sedang tidur. Malaikat membangunkan Petrus dan akhirnya membawa Petrus keluar dari penjara. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Petrus bisa tidur dalam keadaan yang sangat menderita? Kenapa Petrus bisa tidur ketika keadaan sangat genting? Esok harinya dia akan disiksa. Rupanya Petrus mempunyai damai sejahtera di dalam hatinya. Damai sejahtera itu yang didapatkan karena dia mengasihi Allah. Saudara, di dalam kehidupan kita pada saat ini banyak sekali macam penderitaan. Tetapi bila kita mengasihi Allah dengan sungguh, maka Allah akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengasihi Allah dengan setia, karena Allah itu adalah kasih. Amin.